Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan melanjutkan hands on saya yang tadi, yang saya skip ya, yang saya stop. Nah, di sini ternyata saya ada kesalahan dalam menulis permitnya, di mana di sini tuh harusnya 10 10 1 0, di saya ngasihnya malah eh 0 0 0 255 255, dan makanya dia nggak bisa di ping ya. Mungkin coba aja kita coba lagi, kita Treasure mungkin ya, dari sini terminal treasure 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 10 10 1 10. Dia masih lama ya, soalnya baru dibuka ini, baru 1 menit. TRTO ini kayaknya. Hmm. Masih 1 menit ya. Ini Cisco-nya baru saya buka, jadi dia masih eh masih OSPF-nya masih ngeloading semua kayaknya. CLI done, CLI done. Ya ke 51. Dia ke 51 terus ya. Tapping. Bisa. Kalau jangan saya sukses. Ini ke sini bisa nggak sih? Sukses. Sudah bisa sih ya harusnya. Coba kita ping aja mungkin ya. Mental ping 10 10 1 10. CRT udah. CRT oh ya dia. Kenapa nih? Oh, ini networknya salah lagi ya. Ini harusnya 10 10 1 0. Bentar. Coba aja bisa ngapus ini. Coba kita ganti lagi. Hmm, total BGP 60.000. Terus mau network 10 10 10 10 dua lima lima
255 nol. Kita masukin yang network satu, enter, kita n, kita WR. Oke, kita coba lagi. Nah, bisa ya dia replay. Dia berarti ketika kita akses harusnya dia bisa. Router AC ID. Salah nama. Nah, coba kembali. Router router AC ID. Ah, bisa. Kita kembali lagi. Kita ke web browser. Jurnal AC ID. Oke, bisa ya. Lalu main AC ID. Kita kembali dulu. Main Polinela. Aduh. AC ID. Main apa sih? Udah bisa. Oke, bisa ya. Jadi ini udah berhasil. Lalu selanjutnya kita mengarah apa mengkonfig yang di bawah sini ya. Nah, di bawah sini itu kita config ini ada RGW Polinela, lalu ini ada multi layer switch 3 yang dimana di sini itu ada DHCP relaynya. Nah, di sini itu ada DHCP server, radio server, takak server, dan syslog server serta ada NTP server. Nah, di sini ada dua network access yaitu SWNA1 dan SWNA2. Nah, mungkin di sini kita akan config ininya dulu ya. RGB Polinela. Kita masuk ke CLI, kita N, kita code host name RGW Polinela. Polinela. Oke, lalu selanjutnya di sini itu kita kasih IP-nya INTG00 ya. INTG00 IP address RGW. Nah, ini berapa sih? Berarti 10.10.12 ya dia di sini. 10.10 10.10 1.2 ya. 10.10 1.2. Karena yang 1.1 tadi udah dipakai yang atas ya. 255 255 0. Lalu kita no shutdown aja. Oke. Lalu kita ke yang bawah itu ada G01. INT. Oh iya, karena di sini ada NAT overload, jadi ini yang G00 itu masuknya outside ya, karena keluar. Kalau untuk yang G01 itu nanti berarti inside. Oke, kita setting dulu. G00 IP NAT outside. Ya. Lalu INTG01 IP address 20.20.11 ya kan? Ya, 20.11 255 255 255 0. Lalu kita no shutdown aja. IP not outside not inside ya karena dia ke dalam.
Nah, lalu di sini kita setting, kita exit IP not inside source list, berarti G00 ya. List 1 interface G00 overload. Lalu access list permit 1 permit. Nah, di sini dia itu ngizinin VLAN-VLAN ini ya. Berarti 172.16.0 lalu 00255 Oke, lalu IP kita seperti config di NAT yang di atas kanan ya. IP access list extend block one to LAN. Block 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 one to LAN. Oke. Lalu selanjutnya di sini itu deny IP ANI-nya sama kayak yang atas ya, 172.16.0.0.255.255. Oke, lalu selanjutnya itu permit IP ANI. Nah, selanjutnya di sini itu kita exit aja. Kita masuk ke yang ini berarti masuk ke G00 ya. Masuk ke interface G00. Lalu IP access grupnya sama. Log one to LAN. Copy. Paste in. Nah, lalu selanjutnya kita exit. Lalu kita itu ngerouting ini ya. Mana ya? Nah, routing VLAN-VLAN ini biar dia itu bisa diping dari atas. Oke, IP root 172.16.0.0 10.0. Kalau nggak ini nanti aja, karena kita belum buat VLAN 1 ya. Kita masuk ke ini dulu. IP root 10.10 0.0.0.0 10.10.1 ya, sesuai IP-nya. Oke, kita end, kita WR aja. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita masuk ke layar switch 3 ini. Di sini itu kita option, kita preference dulu. Nah, di sini itu nanti di sini juga ada Ether channel yang dimana kita akan config Ether channel ya. Oke, kita hidupin aja dulu ya. Option, preference, hardware port. Lalu selanjutnya kita masuk ke MLS distribution ini aja dulu. Kita setting, kita can on T, lalu kita host MLS distribution. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10, name-nya mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 staff, VLAN kepotong. Name mahasiswa.
VLAN 20, name-nya dosen ya tadi, VLAN 30, name-nya itu staff, dan VLAN 40 itu tamu. Name-nya tamu. Oke, lalu selanjutnya kita itu membuat VLAN satu untuk default gateway dari server-server ini. Jadi kita di sini akan buat default gateway. Nanti di sini kita akan memasukkan service DHCP. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan IP-IP ya, yang dimana nanti itu default gateway-nya itu adalah VLAN satu itu. Oke, jadi kita masukin dulu di sini. Kita kita di sini akan membuat VLAN satu, VLAN satu. Nah, di sini kita akan membuat description ya. Aduh, itu X dulu, kita X. X, oke. I, INT VLAN satu. Nah, di sini description. Nah, di sini description itu yang dimana fungsinya dia akan memanajemen apa di server ya, manajemen di server dari description port manajemen. Oke, lalu kita masuk ke IP address-nya. Kapsul IP address 10 eh 20 20 12. Tadi kan 20 11 dipakai yang untuk interface-nya ya. Di sini VLAN satunya pakai 55 255 255 0. Lalu kita no shutdown. Oke. Lalu kita masuk ke DHCP relay-nya. Sini kita ke DHCP. Lalu di sini kita itu onin, kita default gateway-nya kita itu buat 20 20 12. Nah, di sini 20 20 12. Sorry, sorry. Nggak di sini, Cok. Salah, salah, salah. Maaf. Kita ke DHCP, ke desktop, IP configuration 1 10 ya. 110, lalu 255 0. Nah, di sini default gateway-nya itu kita masukin 20 20 12 ke VLAN satu yang tadi kita buat. Nah, di sini juga kita tambahin aja radio server berurutan aja ya. 20 20 1 30 120 enter 255 255 0 20 21 2 lalu server takaknya desktop type configuration 20 21 30 255 255 0 20 oke syslog desktop IP configuration 20 21 40 255 255 0 20 ya. Oke. Lalu di sini NTP server 20 21 50 255 255 0 20 Nah, di sini kita itu menambahkan
eh, IP untuk VLAN-VLAN ya. Masuk INT VLAN 10 dulu. INT VLAN 10. Nah, INT VLAN 10 kita masukin IP address-nya. IP address 172.16.110 ya. 10.1 sorry. 10.1 lalu di sini. Nah, ya. 10.1 oke. Lalu selanjutnya di sini itu kita juga akan menambahkan 255 255 255 0. Nah, di sini kita akan menambahkan eh, IP helper address ya, yang mana dia itu akan mengarahkan ke IP DHCP dengan cara IP helper address itu. IP helper address. Nah, IP helper address-nya itu 20.20.110 ya ke DHCP server berarti 20.20. Ini adalah IP-nya DHCP server 21.10. Oke, terus kita masuk lagi INT VLAN 20, lalu IP address 21, IP helper address-nya ini ya sama. Kita arahkan semua ke sini, INT VLAN 30, IP address 172.30.1. Ini jangan lupa diganti ya. 21.10, lalu INT VLAN 40, IP helper address 40, IP helper address. Oke. Lalu selanjutnya kita exit aja, kita IP routing. Kita IP routing, IP root, salah IP root ke 0.0.0.2021 itu ini ya. Ke sini ya berarti ya. 0.0.0.0 0.20 20 21 ya ke IP address-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan di sini kan ada Ether channel ya. Di sini kita ini ada dua port FA01, FA01, FA02, FA02. Nah, di sini kita akan konfigurasi eh Ether channel-nya, kita exit. Lalu kita ke port INT RA FA 0 12 ya berarti karena kan di sini eh apa tuh portnya 0102 0102 ya. RA FA 012, lalu kita ke switch port trunk encapsulation dot one key. Oke, lalu switch port mode trunk. Kita no shotgun. Nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Kita channel, kita tulis aduh, channel, aduh, kok nggak bisa? Channel group 1 mode aktif. Channel group 1 mode aktif. Nah, oke. Lalu kita ya, channel group 1 mode aktif, kita exit aja. Lalu kita masuk ke INT
port channel 1. Nah, di sini kita switch sama aja switch port terang encapsulation dot one key lalu switch port mode terang. Oke. Lalu kita ke INT ini ya, RAFA 34. INT RAFA 3 sampai 4. Salah. 0 switch port terang encapsulation dot one key switch port mode terang. Oke, kita N, kita WR. Oh iya, selanjutnya di sini kita oh ya, kita masukin ini dulu ya, biar yang di bawah itu bisa ngeping. Duh, kita masukinnya di RGB. Kita N, karena di sini, aduh, no. Aduh, sorry, bentar. Kita config aja dulu yang di sini ya. Berhubung masih ajan, mungkin saya akan berhenti sebentar. Terus ya, Windows Shift 6. HTML Shift 6. Gak bisa. And kita routing ini ya, IP terus 172.16.00 0 255 255 255 0 20 21 30 40. Nah, kita masuk ke DHC. Nah, kita masuk ke SWETC ini ya. Kita ganti dulu namanya di sini. Saya berhubung aja udah berhenti, mungkin kita lanjut ke SWETC ini ya. Kita N, kita
T, host, sw, etc. Lalu kita masukin int, sama ya, int, ra, fa 0, 1 sampai 2, lalu switch port, trunk, switch port ya, trunk encapsulation. Oh, enggak ya, langsung switch port. Switch port mode trunk, oke. Lalu kita ke channel group. Hmm, satu mode aktif. Oke, lalu kita exit aja, kita ke INT port channel 1, lalu switch port mode trunk. Oke, kita no shutdown, nggak ngaruh juga, kita end, kita WR. Ini dia masih loading ya. Lalu kita coba masuk ke DHCP server. Nah, di sini tadi di service, lalu kita ke DHCP, kita ke eh, on ya, ini udahan, kita ke ini full name. Ini full name-nya kita kasih nama aja VLAN 10, VLAN 10. Default gateway-nya tadi 2020. Oh, default gateway-nya 172.16.10.1 ya. DNS servernya kita buat ke DNS servernya kita buat ke mana ya? Ke server satu aja untuk 10. Sebentar, di sini saya mau mengirimkan gambar dulu. Gambar mana sih? WA mana? Di sini kita baca soalnya dulu mungkin ya. Sebentar, kirim ke WA. Kita masukin. Oke, kita baca dulu soalnya ya, bentar. Lagi ya. Bentar. Bentar. Oke, baik. Sudah upload ya ini untuk
Soalnya di sini itu eh nah di sini itu pada area Polinela, duh, pada area Polinela, seluruh IP perangkat di VLAN berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server public 1. Lalu DNS 2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Nah, multi-layer switch-nya itu pada distribution network menjalankan fungsi DHCP relay. Seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun user authentication dikontrol melalui server radius. Nah, seluruh wireless router menjalankan fungsi AP, bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless client terhubung ke AP. Lalu selanjutnya router RGW Polyline multi-layer switch pada distributional network dan SW di level akses konfigurasi dengan konfigurasi hostname, banner, dan mode. SSH yang pengelolaan authentication-nya dipusatkan di server takak, termasuk log di lokal dipusatkan di syslog server, NTP juga dipusatkan di NTP server. Lalu, seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan server-server di data center Polinela dapat terhubung ke DNS server. Oke, itu untuk soalnya. Jadi di sini kita memasukkan hmm, VLAN-VLAN ya. Jadi di sini 40.00.10, lalu start IP address-nya di sini itu dari 172.16, 172 16 16 10 10 10 ya. Ya, kita add aja VLAN 10 lalu VLAN 20. Sini VLAN 20, VLAN 20, lalu di sini 2, kita dari 20 ya, ganti, jangan lupa paket. Lalu selanjutnya VLAN 30, lalu VLAN 30, VLAN 30, kita add VLAN 40, 40, lalu VLAN 40. Kita add. Oke, udah ya. Lalu di sini, nah di sini udah hijau semua. Kita option, kita preference, kita always. Nah ini udah ya. Lalu kita preference, kita always. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan konfigurasi SWNA1 dan SWNA2. Nah, untuk konfigurasinya sama ya. Oke, kita ke CLI, kita n, kita conft host SWNA1. Lalu kita buat VLAN, VLAN 10, VLAN name mahasiswa, VLAN 20, name-nya dosen ya, VLAN 20 itu. Tuh, dosen, VLAN 30 itu VLAN dosen, habis dosen, staff, VLAN 40, name-nya itu tamu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke, aduh, ini ya, INTFA01, INTFA01,
Kita switch port mode terang. Oke. Lalu kita di sini kan di sini ada 4 ya. Berarti 24 dibagi 4 VLAN. Berarti INT RA FA 02 berarti ya karena FA 01-nya dipakai, FA 02 sampai 6 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 ya berarti. VLAN 10, lalu di sini INT FA 7 sampai 13 ya berarti. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu ini 14 sampai 18. Eh, enggak dong. Enggak. Enggak salah. Ini INT RA mana sih? Bukan berarti 7 sampai 12 doang ya? Iya, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Nah, lalu kita masuk ke INT 13 sampai 18. Ya, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Nah, INT 19 sorry sampai 24 baru switchboard mode akses switchboard 40. Lalu kita exit. Nah di sini kita harus buat VLAN satu lagi ya, yang dimana dia buat manajemen. Kita buat INT VLAN 1 description samain aja port manajemen. Nah, di sini IP address 20.20.1.3 ya berarti 255.255.255.0 no shutdown. Oke. Lalu kita no shutdown kita N, kita WR. Lalu kita yang satunya jangan lupa kita ke CLI, kita N, kita t host host SWNA 2 terus VLAN 10 name mahasiswa VLAN 20 name-nya dosen VLAN 30 name-nya VLAN 30 name-nya staff VLAN 40 name-nya tamu. Oke, terus kita name-nya tamu terus kita buat VLAN 1 ya, INT VLAN 1 IP address 20.20.1.4 berarti 255.255.255.0. Oh, kita description port manajemen kita no shutdown. Terus kita masuk ke INTFA 01-nya switch port mode terang. Lalu selanjutnya kita exit aja.
Ini mana kita masuk ke INT RAFA 0, 2 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu ini 7 sampai 12, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu IMT 13 sampai 18, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, terus IMT RA 19 sampai 24, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Oke, kita exit, kita kita WR. Nah, kita WR. Oke. Nah, di sini kita coba dulu apa tuh namanya konfigurasi agar RGW multi distribution SWNA1 SWNA2 itu bisa ngarah ke takak ya sesuai dengan sesuai dengan soal ini yang dimana seluruh mana ya router RGW Polinela multi-layer switch pada distribution network dan switch di level akses dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname binary mode SSH yang pengelolaan authentication-nya dipusatkan ke server takak. Oke, kita akan config itu. Kita masuk ke RGW Polinela dulu ya. Kita kita conf lalu kita ke banner mode td authorized aja, authorized access only. Tanda seru. Lalu kita username, tambahkan username admin, privilege admin, privilege 15, lalu secretnya admin 123 aja. Oke, terus IP domain name Polinela .lokal aja ya, karena kita di area lokal. Lalu kita crypto key generate RSA 1024. Terus kita masukin IP SSH version 2. SSH version line VTY 04. Lalu selanjutnya itu ada login lokal. Kita exit aja. Lalu di sini, nah kita mengarahkan NTP dan syslognya ya, yaitu dengan cara logging host. Nah, nanti di sini dia minta ini ya, apa tuh IP dari NTP dan syslognya. Kalau IP dari syslog itu berapa sih? Bentar. Kita IP syslog itu 20 ya. Berarti 20 lalu kita NTP server 20 NTP server nggak bisa NTP server 20 ya. NTP server 20 karena IP NTP ya. Lalu kita ke takak server hostnya sendiri itu IP dari takak ya. Berarti 20
itu 30. Lalu kita gunakan key karena di sini ketika kita masuk ke akak, kita masuk ke service, kita masuk ke AA. Di sini kita akan memasukkan script. Scriptnya itu berarti key ya, key, key yang kita buat key-nya Polinela aja. Lalu kita AAA, new model, AAA, authentication, login, default, group, takak, lokal. Nah, di sini lalu kita akan login on Failure, yang dimana dia itu biar eh, kalau misalkan kita salah login, itu nanti akan tercatat di syslog atau pokoknya apapun yang kita maintenance ya, kalau kita kita login atau kita apa, itu nanti tercatat di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita on Failure log. Nah, lalu selanjutnya login on sukses. Aduh, on sukses log. Oke. Lalu di sini kita tambahin service biar dia itu waktu jamnya semua itu tercatat di syslog ya. Timestamp stamp log date time msc. Nah, kita end. Nah, ini udah tercatat ya. Terus kita WR aja. Lalu di sini itu kita di pakak server, kita masuk ke service, kita masuk ke AA. Nah, di sini kita on kan dan jangan lupa di sini server type-nya kita ubah jadi takak ya. Lalu kita client name-nya kita tambahin RGB Polin Polinela. Client IP-nya 20 berapa sih? 20 satu ya berarti. Ya, 20 satu satu satu. Lalu secretnya tadi Polinela kita tambahin, kita add. Nah, lalu di sini username ya kita tambahin eh admin aja misalnya, lalu passwordnya admin. Adin admin. Nah, kita add. Oke, lalu selanjutnya kita coba ya. Kalau kita coba kita exit. Nah, di sini kita udah masukin ya. Nah, di sini authorized access on lu. Waduh, saya tipu. User access verification. Masukin admin. Nah, dia udah bisa. Kalau kita untuk ngecek NTP-nya, kita masuk ke N, so clock detail. Nah, di sini udah Sun Desember 7 2025 ya, tapi kayak ini. Coba kalau kita masuk ke syslog-nya, syslog. Nah, ini tercatat ya dia login, ada login sukses. Kalau kita salah, ketika kita salah login itu exit admin. Nah, di sini akan masuk login authentication valid. Oke, kita coba lihat di sininya. Dex, mana sih? Syslog. Nah, di sini akan masuk dan untuk date time-nya juga udah ada ya. Tapi ini date time-nya tuh kayak nggak sesuai gitu. Oke, kita coba masuk ke NTP, kita ke service, kita ke AAA, gimana sih? Udah lupa lagi. NTP nih ya. Kita ke Januari, ini tuh tanggal 8, kita off, kita on. Ke 8. Terus coba kita lagi. Admin, admin. And, aduh, so log detail. Nah, dia belum berubah ya. Nah, ini oh iya, ini untuk kalau misalkan
NTP-nya ya, NTP-nya udah berubah gini, tapi kalau misalkan masih default, dia itu akan 19998. And so clock the tile. Nah, di sini dia masih Maret 1993. Nah, di sini masih Team Sort is hardware calendar ya. Masih tanggal 7 Desember 2000. Oke lah, nggak masalah. Sekarang kita config yang di MLS distribution ini ya. Kita const banner motd authorized authorized access only. Itu tanda seru, tanda seru. Oke, lalu selanjutnya di sini kita aduh, sorry. Kita username admin privilege 15 secret admin 123. Lalu di sini kita eh, IP domain name Polinella. Selanjutnya crypto key generate RSA 1024. Lalu IP SSH version 2. Line VTY 04. Transport input SSH. Oke, kita login lokal. Kita exit aja. Udah, terus kita arahin ke NTP ya, kayak tadi. Login host 20 20 140 NTP server 20 20 150 takak takak server ya, takak server host 20 20 130 30, terus kayaknya Polinella. Kita AAA new model, AAA authentication, login default group takak server, takak lokal. Well, login on Failure, login on Failure, log, lalu selanjutnya login on Sukses, log. Nah, jangan lupa kita service times-nya ya, timestamp log date time msec and WR aja. Oke, kita masukin ke server takap, kita ke AAA, ini itu MLS distribution, distribution. Client IP-nya 20 21 berapa ya? Ini.
2020. Hmm, hmm, 2021 dua ya berarti. MLS dis distribution 2112 eh 2 Polinella at 2112 min. Oke, kita tak men shift 6 nggak bisa ya? CTRL shift Windows. Nggak bisa sebentar ya, ini salah. Kita belum lagi. Oke, kita config yang di sini dulu ya. Nah, kalau untuk yang eh, di apa tuh namanya switch layer 2 di sini dia itu nggak bisa nambahin login on failure ya. Jadi dia itu cuman bisanya di apa tuh namanya di mana di router RGW dan di layar switch layar 3. Banner mode authorized access only. And sebelum konten copy lalu paste kita enter. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita username admin privilege 15 secret admin 123. Nah, lalu IP domain name ya. IP domain name Polinella lokal lalu crypto key generate RSA 1024 IP SSH version 2 line VTY 04 login lokal transfer transfer input SSH kita exit lalu mengarah ke SCP login host 20 lalu selanjutnya NTP server 20 kakak server host 130 sorry salah 130 kayaknya Polinella ya. Selanjutnya AAA new model AAA authentication login default kakak grup salah grup kakak
lokal. Nah, di sini kita nggak usah pakai login on failure ya, karena nggak bisa kita N aja, kita WR. Kita masuk ke takak server, lalu kita ke AAA, SWNA 1, 13, di sini. Nah, kita hack. Ini udah bisa ya, admin. Nah, bisa. Oke, udah bisa yang di sini. Kita kita add show log detail. Nah, ini udah berubah ya. Januari 8 2026. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita X admin admin. Nah, bisa and show log detail. Eh, ini belum berubah ya yang ini. Tapi ini time source-nya udah NTP. Syslog. Oh, masuk. Oh, salah. Kok nggak di sini dong? Di sini. Nah, di sini masuk semua ya. Tuh, login sukses, username admin 20, 21, 22, 21, 12. Karena yang di sini nggak bisa ya, jadinya kita cuman itu doang. Nah, ini udah berubah. Lalu selanjutnya kita config yang ke sini. Nah, kita config, lalu kita banner mode authorized access only. Kita username admin, privilege 15, secret admin 123. 123. Oke, lalu selanjutnya di sini kita apa tuh namanya? IP domain name ya. IP domain name Polinella lokal crypto key generate RSA 1024. Oke, lalu IP SSH version 2 line VTY 04 transport input SSH login lokal exit, lalu kita masuk ke NTP ya, login host 20, 21, 40, NTP server 20, 21, 50, takak server hostnya 20, 21, 30, kayaknya Polinella. Lalu selanjutnya ini kita nggak bisa AAA model ya. AAA authentication login default group takak lokal. Kita N, kita WR. Oke. Lalu kita masukin ya ke sini. Ah,
SWNA2, IP-nya 14, kita add, lalu kita masukin, kita exit dulu. Exit, nah ini udah bisa, admin, admin. Kita end, so log the file. Ini udah berubah ya, tapi tanggalnya belum berubah. Nah, mungkin untuk video yang bawah ini saya lanjutkan di video yang berbeda. Nah, untuk yang dari sini, untuk config saya yang dari sini sampai sini sudah berhasil semua. Di sini fast Ethernet-nya udah berhasil, fast Ethernet, Ether channel-nya. Lalu di sini DHCP-nya juga udah kita masukin ya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Nah, untuk takak servernya udah bisa semua, yang RGB Polynelar, MLS Distribution, SWNA1 dan SWNA2. Coba kita cek lagi. Masih belum ya. Nah, udah berubah. Dia udah berhasil semua di tiga ini, RGW, MLS, SWNA, SWNA2. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah ini mungkin saya lakukan di video terpisah. Saya akhiri dulu video hands-on saya pada paket tracer ini. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.